Terima kasih Pak Fikri atas saran-sarannya untuk dunia pariwisata. Saya akan lanjutkan dengan ini ada dua problem untuk penerimaan mahasiswa baru dan penerimaan siswa baru di tingkat SMA. Di tingkat penerimaan mahasiswa baru, terutama untuk perguruan tinggi negeri, sekarang sudah sampai proses ke seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, SBMPTN. Setelah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, SNMPTN sudah selesai. Nah, persoalannya adalah akan ada ribuan orang yang datang karena ini syaratnya memang UTBK. Jadi ujian tulis berbasis komputer harus datang ke kampus. Ini gimana kira-kira solusinya? Kan tergantung Mendikbud dan panitia tingkat pusat ini. Iya, ini kalau informasinya sih, hari Senin mau ketemu dengan Kemendikbud Bapak. Jadi hari Senin, tapi ya itu termasuk nanti problematika lain, termasuk nanti PPDB yang ada mempermasalahkan umur, ada apa. Ini juga yang UTBK itu kan mulainya 5 Juli ya, 5 Juli kalau nggak salah. 5 sampai 12. Iya, 5 Juli itu ini mereka akan berbondong-bondong sana kemari. Nah, konon sih informasinya sungguhnya sudah dibikin rayonisasi atau semacam zonasi, tapi mereka ternyata banyak yang kalau mau tes ke Undip ya datang ke Undip. Ini ini kayaknya sosialisasinya kurang masif ini. Jadi sosialisasinya kurang masif bahwa mestinya yang terdekat. Kalau yang terdekat misalnya kalau orang Tegal ya maksimal ke Purwokerto saja misalnya, itu kan berarti tersebar kemana-mana. Ini kalau kemudian berbondong-bondong 35.000 Undip ke Semarang semuanya, mereka nginep di mana dan sebagainya. Kalau dari zona merah, ya ini saya kira teorinya ya berarti kan akan memaparkan kemana-mana kalau mereka ini PDP atau ODP ini. Jadi memang belum ada solusi nih Pak Bambang. Tapi kalau memang benar, kalau bisa sih dikembalikan, disebar, artinya ya paling tidak dekat, kalau ini mengurangi kerumunan, mengurangi kapasitas yang mestinya bisa kecil tapi menjadi besar, dan ini terkait dengan banyak hal. Toh juga orang keputusan 4 menteri itu, keputusan 4 menteri untuk belajar itu kan pertama SMA, SMK, kemudian baru SMP, baru kemudian SD, baru PAUD atau TK. Nah, tetapi ini malah perguruan tinggi, ini kan daring malah. Nah, ketika kita tanya, karena perguruan tinggi rata-rata mereka dari luar kota, sehingga ke kos atau apa segala macam. Nah, ini kan sama dengan ketika penerimaan mahasiswa baru atau sekarang ujian tulis basis komputer. Kecuali sudah berubah, pemerintah juga belum siap. Namanya juga UTBK, ujian tulis, namanya berarti tulis, berarti harus tulis di situ. Nah, ini ada usul-usul alternatif sebenarnya Pak Fikri yang harus segera diputuskan. Pertama, usul lokasi atau usul jadwal. Kalau memang mendesak, jadwalnya ditunda misalnya, satu. Kemudian kedua, dilaksanakan di kota masing-masing. Jadi anak-anak itu tetap di sekolahnya atau mungkin ngumpul di kota, nggak perlu datang. Itu ada yang usul gitu. Kemudian ada yang mengusulkan perubahan sistem. Jadi sudahlah, nggak usah ngambil SNPTN, tapi ambil sisa-sisa SMPTN kemarin. Tinggal dikurang berapa itu. Atau karena nanti masih ada lagi gelombang berikutnya yang namanya ujian mandiri, digabung ke ujian mandiri. Cuma yang kelompok SBMPTN ini tidak dikenakan uang pembangunan itu, sumbangan itu. Jadi sebenarnya ada banyak usulan. Nah, cuma mungkin nanti Pak Fikri kalau kepada Menteri keputusannya seperti apa. Tapi kalau keputusan tetap itu kelihatannya agak berat. Iya, memang di masa-masa seperti sekarang ini nampaknya harus lentur memang ya. Artinya kondisinya kalau memang ini ngeri, orang tua bisa setengah hati juga melepaskan mereka kalau kemudian harus kumpul semuanya di Semarang, semuanya di Solo dan seterusnya. Saya kira ide bagus juga itu Pak Bambang, cuman kan nanti teknisnya bagaimana pengawasannya, karena ujian tulis kan harus ada pengawas. Tapi kan sebetulnya bisa saja diserahkan ke misalnya guru SMA atau apa di situ.
Ya memang ada banyak risiko, tapi nampaknya di saat ini kan tidak ideal ya, situasi yang sangat mendesak. Saya kira itu nanti saya sampaikan juga nih Pak Bambang, apa yang namanya yang per sekolahan itu. Kemudian kalau yang ini juga disampaikan juga, cuman kan banyak sekali ya, yang SNMPTN kan sedikit ya, sedikit yang paling banyak SBMPTN ini. SBMPTN. Ya, tapi yang daftar banyak, kemudian, Pak. Ya, jadi yang daftar SNMPTN banyak juga, ada yang 30.000, ada yang 25.000 gitu. Jadi sisanya masih banyak gitu. Ya, sisanya masih banyak. Maksudnya sisanya banyak. Nah, kemudian yang paling banyak ini nanti kan SBMPTN ini. Nah, sisanya baru UM. Kalau UM itu karena ya kesempatan untuk PTNBH. PTNBH kan hidup dari sendiri, mandiri. Nah, sehingga kemudian mencari yang mampu, ini yang ini saya kira seleksi alam nanti. Jadi intinya itu memang dibutuhkan keputusan ini untuk Kemudian yang untuk yang SMA Pak Fikri, ini kan terutama untuk Jawa Tengah, ini kan mulai online, maunya online sempurna. Jadi bukan hanya pendaftarannya, tapi semua persyaratannya itu juga diupload lewat online. Tetapi yang jadi masalah, saya sudah ngecek dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata tetap aja banyak yang tidak jujur, itu masalahnya. Jadi banyak yang dicurigai, nah terpaksa sekarang harus ada verifikasi faktual. Jadi yang dicurigai harus datang ke sekolah untuk diverifikasi. Nah ini menurut pengamatan Pak Fikri gimana ini sistem kita ini? Kalau memang semua pakai online memang begitu Bapak-Bapak. Jadi ini ada risiko-risiko ya. Ada risiko-risiko kalau online ya memang harus ada verifikasi. Cuma kan ini nanti menunggu kan verifikasi faktual, kalau sekarang kan nggak bisa ini. Ya terpaksanya berarti ada dua atau blended lah gitu. Jadi mungkin yang dicurigai atau apa. Kalau ini kan kita juga kan tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Ya artinya yang bisa yang dicurigai atau yang dianggap ini bermasalah saja, saya kira sehingga tidak berkerumun. Nanti kalau semuanya sama, ini yang juga saya kira ini tapi pendapat saya. Hanya yang dicurigai Pak, karena ternyata masyarakat tidak takut dengan fakta integritas. Kan itu sudah ada itu formnya fakta integritas itu. Jadi ini gejala apa ini? Jadi ini sampai teman-teman di distrik itu, waduh Pak ini sama ruwetnya dengan SKTM dulu, aku keterangan miskin itu dia bilang. Ada SKTM, kemudian sekarang ini KK. Ya kakak ini kan sekarang kan karena lokasi zonasi zonasi itu kan bukan prestasi, yang penting lokasi dekat dengan sekolah yang baik maka dia mendapatkan sekolah yang baik. Ya ini nanti memang saya kira akan kita sampaikan semua Pak Bambang. Ini yang PPDB ini lagi rame kan memang PPDB. Terutama umur, tadi saya baru dialog dengan Katarina. Betul. Ya, Katarina Stapahli. Kalau dari dari awal dari SD saya kira mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau SD-nya sudah 6 tahun, kemudian ternyata dia lancar dan berprestasi, kemudian lulus kan masih muda memang. Nah kalau kemudian ketika lulus SD, lantas SMP-nya di stop gara-gara sesuai dengan undang-undang. Tadi jawabannya sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang itu maka ada batas minimal usia dan batas maksimal usia. Nah, saya kira kalau batasan umur ya dari awal, dan saya kira harus ada jalan keluar. Kalau tidak banyak yang bermasalah begitu, harus dicarikan jalan keluar. Saya bilang, Pak Habibie juga kan namanya istilahnya kenapa sekarang ada jalur akselerasi, karena ada boleh anak tertentu yang lompat-lompat sekolahnya juga boleh, itu kan berarti usianya masih karena tidak banyak, saya kira jangan kemudian menjadi aturan umum. Kalau jadi aturan umum ini menyulitkan, kasihan. Ini sudah kita dialogkan tadi, baru saya dengan Katarina Stapahli dari
Kemendikbud, Bapak. Ya, baik Pak Fikri. Masih normatif, beliau masih standarnya Undang-Undang 20 2013, ada batasan umur dan sebagainya yang diterapkan betul itu DKI. Nah, kalau di tempat kita ini malah bukan ini masalahnya, karena ada sekolah yang pada kecamatan yang tidak dapat sekolah kalau sistem zonasi zonasi dilakukan sepenuhnya. Itu Bapak. Ya, jadi Pak Fikri yang perlu diperhatikan ini tanggal 25 sudah hari terakhir pendaftaran. Jadi kalau bisa putusan-putusan itu harus sebelumnya supaya memberi jalan keluar. Kita ketemu dengan Mendikbud besok tanggal 22 Bapak. Ya, nanti nah, ini langsung saya tanya nanti. Ya. Langsung saya tanya hasilnya. Aduh. Baik Pak Fikri, sekaligus mau ketemu Mendikbud itu teman-teman tetap tanya itu, mengingatkan Pak Fikri yang mengenai nasib K2 dan yang lulus ujian P3K yang belum diangkat itu seperti apa nanti nasibnya gitu. Ya, ini sejak dialog dengan mereka, kemudian juga sudah pernah ngobrol dengan Pak Bambang juga, itu kita belum ketemu lagi dengan Mendikbud. Ini baru Mendikbud itu besok juga di Senin itu sebetulnya RKKL Bapak. Rencana kerja anggaran. Tetapi kan ini isu aktual harus diselesaikan. Saya kira kita tidak bicara tentang anggaran, saya kira ya orang pembicaraan pendahuluan. Kalau pembicaraan pendahuluan kan bisa berubah nanti. Nah, karena begitu ya saya kira didahulukan. Kalau apalagi tanggal 25 terakhir nanti saya kira nanti akan kita sampaikan yang PPDB. Nah, terus yang honorer K2 yang sudah lulus P3K dan sebagainya, saya juga sudah di WA terus-terusan, ada grup WA yang honorer K2 ini kan jadi beban juga Bapak Bang. Jadi ini karena PP 48-nya semua dulu itu semangatnya diangkat jadi CPNS dan mereka sudah menyesuaikan sebetulnya sudah pemerintah mampunya apa dan ternyata P3K. Nah, P3K kok juga ternyata SK nggak keluar. Ini kan mereka sudah melentur. Demonya CPNS harga mati. PNS harga mati ternyata, dan secara formal mereka kalau ditanya tetap maunya PNS. Ketika ikut testing dan kemudian lulus P3K, tapi sampai sekarang masih belum dapat SK. Ini insya Allah saya sampaikan lagi Bapak. Besok, ada tambahan sedikit teman-teman guru itu. Banyak yang menyatakan bahwa tunjangan sertifikasinya terlambat. Oh ya. Mohon disampaikan. Belum ada informasi nih Pak Bambang. Jadi karena saya akan menyuarakan kemarin, meskipun dijawab oleh Bu Sri Mulyani di paripurna lah. Jawab di paripurna kan kita nggak bisa kata berjawab. Beliau pidato saja bahwa tunjangan profesi guru tidak dipotong misalnya segala macam, padahal yang tidak dipotong itu yang lewat kementerian, tapi yang lewat transfer daerah itu dipotong 3,3 triliun. Jadi PNSD, PNS daerah cuma ya karena di pidato Bu Menteri Keuangan Menteri Keuangan kan bukan mitra Komisi 10, jadi kita nggak bisa berjawab ini. Begitu. Baik Pak Fikri, jadi titipannya P3K yang sudah lulus minta SK dan tunjangan sertifikasi profesi guru yang terlambat mohon segera dicairkan ya. Ini kita ini cuma titipan-titipan teman-teman aja. Sekali lagi terima kasih Pak Fikri sudah memberi penjelasan kepada kami melalui channel Inspirasi untuk Jawa Tengah. Mudah-mudahan Pak Fikri sehat, bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi dari teman-teman di Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.